Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aswaji wa dzurriyyati syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin sahabati wat tabi'in wal awliya'i wasyuhada'i sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi Abdul Qadir Jilani wa ila arwahi masasya masamahad wa hadasyim ila arwahi Kiai Khan Syakur Kiai Marzuki Penyangatan wa ila ruhi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila ruhi Syekh Nawawi Al-Bantani walumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengulas kembali yang terakhir kemarin tentang kisah Syekh Abu Bakar Asyibli, yang mana dalam mimpi dikatakan bahwa Allah bertanya kepada Syekh Abu Bakar Asyibli, apa bekal yang dibawa Syekh Abu Bakar Asyibli sehingga Allah mengampuni dosa-dosa Syekh Asyibli. Apa bekal Syekh Asyibli ketika di dunia sehingga Allah memberi rahmat atau kasih sayang kepada Syekh Asyibli. Ya, kita kemarin sudah membahas sedikit, kita ulang kembali. Ya, bahwa Allah bertanya kepada Syekh Abu Bakar Asyibli, atadri bima ghafartu laka, apakah engkau tahu kenapa aku mengampunimu? Lalu Syekh Asyibli menjawab, bisolihi amali, dengan amal solehku. Allah menjawab, la, tidak. Kemudian Syekh Asyibli menjawab lagi, bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadahku. Dan Allah menimpali lagi, la, tidak. Kemudian Syekh Asyibli berkata lagi, bi haji wa shaumi wa sholati, dengan hajiku dan puasaku dan sholatku. Allah menjawab lagi, la, tidak. Beberapa kali jawaban Syekh Asyibli Allah menjawab tidak. Kemudian Syekh Asyibli menjawab lagi, bihijrati lissolihina litolabil ilmi, karena pergiku kepada orang-orang solih untuk menuntut ilmu. Lagi-lagi Allah menjawab, la, tidak. Kemudian Syekh Asyibli bertanya, ilahi fabima, wahai Allah, fabima, maka dengan apa sehingga engkau mengampuni dosa-dosaku, sehingga engkau memberiku rahmat? Ya, kemudian dikatakan bahwa Syekh Asyibli pernah berjalan di kota Baghdad. Ya, Allah mengingatkan kembali, apakah engkau ingat engkau pernah berjalan di tengah kota Baghdad dan menemukan seekor kucing kecil yang sedang kedinginan, dan engkau angkat
engkau bawa kucing itu ke dalam sebuah tempat sehingga dia tidak kedinginan. Engkau sangat sayang kepada kucing kecil tersebut. Kemudian Syekh Asyibli menjawab, "Naam. Ya, wahai Allah, saya ingat." Maka Allah menjawab, "Bi rahmatika litilkal hirrati rahimtuka." Maka dengan kasih sayangmu kepada kucing itu, maka aku memberimu rahmat atau kasih sayang kepadamu. Dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa segala amal soleh kita, segala amal ibadah kita, ya, segala amal baik kita tidak tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Yang kedua, sekecil kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Itu tetap akan mendapat perhitungan di hadapan Allah. Kita tidak usah mikir amal soleh yang besar-besar, atau amal soleh yang membutuhkan biaya banyak, atau amal soleh yang membutuhkan orang banyak, atau yang menghadirkan orang banyak. Kita lakukan saja semampu kita, ya, kita lakukan saja semampu kita. Sekecil apapun perbuatan baik kita lakukan, yang penting kita lakukan dengan ikhlas, karena kita nggak tahu amal kita yang mana yang akan diterima oleh Allah, amal kita yang mana yang akan membawa kita ke surga Allah. Makanya kita tidak boleh meremehkan sebuah amal baik atau amal soleh kepada siapapun. Di dalam cerita ini Syekh Asyibli tidak kurang-kurang ibadah beliau, tidak kurang-kurang menuntut ilmu kepada orang-orang soleh. Syekh Asyibli tidak kurang-kurang haji, puasanya, ibadahnya, keikhlasannya. Tetapi ternyata yang diterima adalah kebaikan kepada seekor kucing. Bahwa itulah yang membuat Syekh Asyibli mendapat rahmat atau kasih sayang Allah. Ini adalah bentuk kasih sayang Syekh Asyibli kepada makhluk, sesama makhluk Allah. Dan ini dilakukan kepada seekor kucing. Apalagi jika sesama manusia, tentu itu lebih utama. Dan kasih sayang kita tidak boleh membeda-bedakan antara makhluk Allah. Sebagaimana dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu, kasih sayangilah, man fil ardi, semua yang ada di bumi. Warhamu yarhamukum man fis sama, maka makhluk-makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Iya, entah itu apa di langit, apa golongan malaikat atau siapapun, golongan makhluk-makhluk di langit ikut mendoakan kita. Karena apa? Kita memberi kasih sayang kepada sesama makhluk Allah di bumi. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa keberagamaan kita bisa ditentukan atau bisa dipengaruhi oleh pergaulan kita sesama makhluk Allah atau sesama ciptaan Allah. Keberagamaan kita bisa dipengaruhi oleh
sikap kita kepada sesama makhluk Allah, kepada sesama manusia, kepada binatang atau kepada manusia, itu bisa menjadi perhitungan di akhirat kelak. Sebaik apapun ibadah kita kepada Allah, sebanyak apapun sholat kita, sebanyak apapun puasa kita, ibadah kita, haji kita, semuanya, tetapi jika tidak dibarengi dengan kebaikan sesama makhluk Allah, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka ada sebuah kisah di masa Nabi, ya, ada seorang yang rajin ibadah, seorang yang rajin sholat, malamnya tahajud, siangnya puasa, rajin istiqomah, ya. Seorang sahabat ini melaporkan hal ini kepada Nabi, wahai Rasul, ada orang yang rajin ibadah, ya, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, tetapi orang tersebut menyakiti tetangganya, ya, orang tersebut menyakiti tetangganya, atau orang tersebut mendolimi tetangganya. Maka apa jawaban Rasul? Tempatnya di neraka, tempatnya di neraka. Maka harus kita imbangi kesolehan pribadi kita, ya, kesolehan individu kita, pribadi kita kepada Allah, harus diimbangi dengan kesolehan sosial, kesolehan kepada orang lain atau kepada makhluk atau binatang, semuanya sesama makhluk Allah. Dan ini akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Makanya hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia harus sama-sama baik, harus sama-sama baik, harus kita jaga keseimbangan antara hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Makanya jangan sampai pincang. Hablum minallah, ibadah kita kepada Allah baik, tetapi hablum minan nas kita tidak baik. Ini juga akan menjadi masalah. Dan begitu juga sebaliknya, hablum minan nas kita, hubungan kita kepada sama manusia baik, tetapi hablum minallah atau hubungan kita kepada Allah tidak baik, ini juga menjadi masalah, ya. Makanya kita dituntut atau diperintah udkhulu fisilmi kafah, udkhulu fisilmi kafah, ya. Udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, seluruhnya. Alias kita dituntut menjadi orang yang seimbang, hablum minallah wa hablum minnas, ya, totalitas, ya. Kita dituntut untuk menjadi orang yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Saya ulangi, kita dituntut untuk menjadi orang soleh, orang yang baik secara individu, secara baik, dan kita dituntut menjadi orang yang soleh atau orang yang baik kepada orang lain atau kepada sesama makhluk Allah. Demikian kira-kira ulasan tentang pembahasan kita kemarin. Selanjutnya kita lanjutkan al-maqalatu thalathuna, makalah nomor 30. Qala ngucap sopo Ashibliyu, Imam Ashibli, Syekh Abu Bakar Ashibli, lau dzuktum halawatal waslati, lau lamun dzuktum ngrasakno sapa sira kabeh halawatal waslati, ing
manise nyambung ai tegese al qurbu para ma'allahi ta'ala sertane Allah ta'ala. La'araftum yakti wis ngerteni sapa sira kabeh mararatal qatiyati ing paite putus ai tegese al-bu'du al-bu'du adoh anhu ta'ala saking Allah ta'ala. Fa innahu mongko sak temene adoh saking Allah ta'ala iku adzabun adzab adzimun kang gedhe inda ahlillahi ta'ala nalika ing mungguhe wong-wong kang parek maring Allah ta'ala. Wa kana lan ono min du'aihi sallallahu alaihi wasallam iku saking dungane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuqni ladzatan nadhri ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Allahumma duh Gusti Allah urzuqni mugi-mugi paring rezeki sapa panjenengan ni ing ingsun ladzatan nadhri ing nikmate ningali ila wajhika maring panjenengan al karim kang maha mulya wasyauqa lan rindu ila liqaika maring ketemu panjenengan. Nah, ini makalah nomor 30 yaitu pesan dari Waliullah Syekh Abu Bakar Asyibli. Beliau mengatakan, "Lau dzuktum halawatal waslati, jika engkau merasa nikmatnya dekat dengan Allah, la'araftum mararatal qati'ati, maka engkau akan mengetahui pahitnya jauh dari Allah." Ya, ketika kita merasakan nikmatnya hubungan kita dekat dengan Allah, maka kita pasti akan mengetahui kepahitan ketika kita menjauh dari Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan semakin dekat kepada kita. Begitu terus. Jika kita menjauh dari Allah, banyak melanggar perintah Allah, atau banyak bermaksiat, melanggar larangan Allah, maka Allah akan semakin menjauh dan menjauh. Ya. Maka sebaliknya, jika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak beramal soleh, ya, berbuat baik untuk semata-mata mencari ridha Allah, maka Allah juga akan semakin dekat dengan kita. Allah semakin dekat, ya, dengan kita. Wa kana min du'ai sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nadhri ila wajhika. Allahumma ya Allah, urzuqni, beri aku berilah aku ladzatan nadhri, kenikmatan melihat ila wajhika, kepadamu ya Allah. Melihat Allah, ya, memohon kita supaya diberi kesempatan untuk melihat Allah. Wasyauqa ila liqaika, dan beri kami rasa rindu untuk bertemu denganmu.
kenikmatan nanti di akhirat yang paling besar adalah kenikmatan ketika kita melihat Allah, kita bertemu dengan Allah, kita melihat Allah. Itulah kenikmatan yang paling besar. Hal itu di atas kenikmatan surga, yaitu di atas kenikmatan surga yang kita dapatkan di akhirat. Yang lebih besar atau yang paling besar adalah kenikmatan ketika kita melihat Allah, kenikmatan ketika kita diizinkan untuk bertemu Allah. Selanjutnya, babus thulathi. Babus thulathi. Kita lanjutkan babus thulathi. Yang kemarin babus thunai. Ya, thunai itu dua-dua. Sedangkan sekarang babus thulathi, tiga-tiga. Alias dalam hadis atau dalam athar ada tiga perkara. Ya, dalam kitab ini memang ada hadis atau khobar, yaitu yang berasal atau ucapan dari Nabi Muhammad SAW, dan juga ada athar. Athar itu ucapan dari sahabat atau tabi'in. Wa fihi lan iku ing dalem bab khomsun wa khomsuna, ana 55 apane mau'idotan, nasihat. Sab'atu akhbarin, rupane ana 7 piro-piro khobar. Wal baqi lan utawi sisane iku atharun, athar. Ya, dalam kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani maksud dengan khobar yaitu dengan qaul Nabi atau ucapan dari Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud dengan athar yaitu qaulus sahaba awit tabi'in, yaitu ucapan atau perkataan dari sahabat dan tabi'in. Wal maqalatu lan utawi makalah al ula kang nomor pertama, ruwiya diriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sak temene Nabi iku qala dawu sapa Nabi, man utawi sapane wong iku asbaha isuk-isuk sapa man, ai tegese dakhala melbu sapa man fi waqti sobahi ing dalem waktu isuk, wa huwa lan utawi man iku, wa huwa lan khali utawi man iku yasku sambat sapa man ilan nasi maring menungso, di qalmashi ing rupae urip, ing sumpeke urip, fakaan nama mongko kaya-kaya yasku sambat sapa man robbahu ing pangerane man, wasyikayatu lan utawi sambat iku la taliku ora pantes apa sikayah illa ilallahi kejaba maring Allah, fa innaha mongko sak temene sikayah iku min jumlatid du'ai, saking golongane doa. Amma syikayatu anapun utawi sambat ilan nasi maring menungso, fahiya mongko utawi syikayah iku min alamati adamir ridho,
iku min alamati adamir ridho saking piro-piro tandane ora onone ridho bi qismatillahi ta'ala kelawan pembagiane Allah Ta'ala lahu maring man kama kaya dene hadis ruwiya diriwayatno an Abdillah bin Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud Kola ngucap sopo Abdullah bin Mas'ud Kola dawu sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala u'allimukum Ala ono to ora u'allimukum ngajari sopo ingsun kum ing sira kabeh al kalimati ing piro-piro kalimat allati takallama allati kang takallama ngucap biha kelawan kalimat sopo Musa alaihi salamu Nabi Musa alaihi salam hina nalikane jawaza ngelewati sopo Nabi Musa al bahro ing segoro ma'a bani Israila sertane bani Israil fakulna mongko ngucap sopo kita balangge ya Rasulullah wahai Rasulullah Kola dawu sapa Rasulullah kulu ngucap sapa sira kabeh Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini diucapkan ketika salah satu kalimat yang diucapkan ketika berdoa, yaitu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma, duh Gusti Allah, laka iku tetep kedue panjenengan alhamdu utawi sakabehane puji, wa ilaika lan tetep maring panjenengan al mustaka zat kang disambati, wa anta lan utawi panjenengan iku al musta'anu zat kang dijaluki tulung, wala haula lan ora ana daya, wala quwwata lan ora ana kekuatan, illa kejaba billahi kelawan Allah al aliyyi kang maha luhur, al azimi kang maha agung. Kala ngucap sapa al A'mash, sapa al A'masyu Imam A'mash, fama taraktuhunna fama mongko ora taraktuhunna ninggalno sapa ingsun hunna ing kalimat mundu sami'tuhunna, mundu sejak sami'tuhunna krungu sapa ingsun hunna ing kalimat min syaqiqi saking sedulur ingsun al Asadi al Kufi Imam
Al-Asadi Al-Kufi. Wa huwa lan utawi Imam Asadi Al-Kufi iku an Abdillahi radhiyallahu anhu, saking Abdullah radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa Al-A'masyu Imam A'mash, atani nekani ni ing ingsun sapa atin wong kang teka fil manami ing dalem turu. Faqala mongko ngucap sapa atin, ya Sulaimanu, hei Sulaiman, zid tambahono sapa sira fi hadhil kalimati ing dalem iki pira-pira kalimat. Wanas ditambahi wanasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Ya, dalam doa tadi ditambah wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Wa nasta'inu lan nyuwun tolong sapa kita ka ing panjenengan ala fasadin ing atase kerusakan fina ing dalam kita, wanas alukalan jaluk sapa kita ka ing panjenengan sholaha amrina ing baguse perkorone kita kullihi yo sekabehane perkara. Baik, al-maqalatu al-ula. Kita masuk ke bab 33, tiga perkara. Masuk al-maqalatul ula, makalah pertama. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man asbaha aidakhola fi waqti soba, barang siapa yang pagi-pagi wahuwa yashku ilan nasi, barang siapa yang pagi-pagi terus dia sambat, curhat, lapor, curhat kepada ilan nasi, kepada manusia, sesama manusia, di kalmashi, tentang sempitnya hidup. Apabila ada seseorang yang pagi-pagi curhat atau sambat ke sesama manusia tentang susahnya hidup, galau, ada masalah, faka'annama yashku rabbahu, dia seolah-olah sambat kepada Allah, kepada Tuhannya, padahal itu sesama manusia. Wasyikayatu la taliku illa ilallahi, sesungguhnya sambat atau curhat atau lapor, ya, mengeluh itu tidak pantas kepada sesama manusia. Mengeluh atau sambat atau berdoa itu hanya kepada Allah. Kita mengeluh apapun permasalahan kita hanya kepada Allah, tidak pantas kepada sesama manusia, karena semua yang memberi jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha min jumlatid doa, sesungguhnya sambat atau mengeluh itu seperti doa, ya. Makanya kita tidak pantas mengeluh kepada sesama manusia, karena itu seperti doa. Khawatir atau jangan-jangan kita bisa berdoa kepada selain Allah, naudzubillah, karena hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan kebanyakan kepada Allah kita mohon pertolongan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya ada kalimat min ala amma syikaya ila nas fa ya min alamati adami ridha bi qismatillahi ta'ala. Sesungguhnya mengeluh kepada sesama manusia itu termasuk tanda-tanda orang yang tidak ridho dengan takdir Allah atau ketentuan Allah. Ya, orang yang banyak mengeluh itu seakan-akan dia tidak bisa ridho atau menerima dengan takdir Allah. Padahal apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang menimpa kita, baik atau buruk, itu semua adalah takdir Allah. Tugas kita hanyalah bersabar, tetap ikhtiar dan bersabar dan tawakal. Ya. Kita tidak berhak protes kepada Allah. Ya, kita tidak pantas untuk protes atau mengeluh kepada Allah. Bahwa itu menunjukkan kita tidak ridho atau kita tidak bisa menerima takdir Allah. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ala u'allimukum al-kalimatil lati yatakallama biha Musa alaihissalam." Ya. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Maukah aku beritahu sebuah kalimat yang diucapkan Nabi Musa hina jawazal bahra ma Bani Israil?" Ketika Nabi Musa melewati laut atau menyeberang laut bersama Bani Israel. Apa yang diucapkan Nabi Musa atau apa yang diucapkan dalam doa Nabi Musa ketika melewati atau menyeberangi laut. Dalam kisah Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa yaitu bisa membelah laut. Lalu Nabi Musa menyeberangi laut itu bersama kaumnya atau Bani Israel. Apa yang diucapkan Nabi Musa? Faqulna bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, nggih atau ya wahai Rasulullah. Kalimat kulu, maka ucapkan. Nabi menyuruh sahabat untuk mengucapkan kulu, ucapkan kalimat ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, inilah doa yang diucapkan Nabi Musa ketika menyeberangi lautan bersama Bani Israel. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalimat ini sering kita dapati dalam doa. Ya, dalam doa. Boleh kita masukkan dalam doa-doa kita bahwa kalimat ini menunjukkan kepasrahan diri kita kepada Allah. Ya. Ketawakalan kita, pasrah diri kita, penyerahan diri kita kepada Allah. Allahumma lakal hamdu, hanya Allah yang mendapat pujian, segala puji bagi Allah. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada Allah kita mengeluh. Ya, kepada Allah kita sambat atau mengeluh. Wa antal musta'an, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Antal musta'an, wahai Allah, hanya Engkau tempat memohon pertolongan. Ini adalah bentuk dari kepasrahan diri kita, totalitas tawakal kita kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali billahil aliyyil azim, kecuali dengan kekuatan Allah, kecuali dengan campur tangan Allah. Dalam kalimat ini adalah menuntut kita sebagai makhluk Allah tidak boleh sombong, tidak boleh merasa kuat, tidak boleh merasa berkuasa, paling kuat, paling berkuasa.
ya paling berpengaruh. Itu semua adalah sifat-sifat sombong. Bahwa dalam kalimat ini menegaskan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Semuanya, kekuasaan kita, kekuatan kita, kemampuan kita dalam segala sesuatu tentu semuanya atas takdir Allah, atas izin Allah yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita kemampuan. Ya, maka sangatlah hina jika manusia memiliki kesombongan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Begitu dalam firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak akan kami berikan kepadamu sebuah ilmu kecuali hanya sedikit. Ilmu kita ibarat satu tetes di lautan. Ibarat satu tetes yang terambil dari lautan. Satu tetes itu adalah ilmu kita, sedangkan lautan adalah ilmu Allah. Maka tidak sepantasnya lah kita sebagai manusia bersikap sombong atau merasa kuat atau merasa berkuasa dan sebagainya. Dalam doa ini menunjukkan kita wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sungguh daya dan upaya, kekuatan segalanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari tawakal atau kepasrahan diri kita kepada Allah. Qala al-Amash fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Syaqiqil Asadil Kufi. Imam Amash berkata bahwa aku senantiasa mengucapkan kalimat itu dan tidak pernah aku tinggalkan. Kemudian Imam Amash berpesan atani atin fil manami, bahwa Imam Amash ini bermimpi. Dalam mimpinya ada seseorang yang mendatangi beliau dan orang itu mengatakan zid fi hadil kalimat, tambahi kalimat tadi, ya, kalimat doa tadi dengan wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Wa nasta'inuka, dan kami mohon pertolongan kepadamu wahai Allah, ala fasadin, atas segala kerusakan, fina, di diri kita atau yang berasal dari kita, ya. Kami memohon kepadamu ya Allah atas kerusakan yang ada pada diri kita. Wa nas'aluka sholaha amrina, dan kami mohon kepadamu wahai Allah sholaha amrina, untuk kebaikan urusan kami, kullihi, semuanya. Ya, ini memohon tolong atau memohon bantuan Allah, pertolongan Allah atas segala kerusakan yang ada pada diri kita. Wa nas'aluka sholaha amrina, dan memohon kepada Allah untuk kebaikan, segala kebaikan, kullihi, semuanya. Selanjutnya terusannya dari hadis yang tadi, waman lan utawi sapane wong iku asbaha isu-isu sapa man, ae tegese dakhala melbu sapa man fi sobahi ing dalem waktu isuk, li umuri dunya, krana pira-pira perkara dunya, hazinan, hale susah, faqat asbaha, mongko teman-teman isuk-isuk sapa man sakhiton, hale murka, alallahi ing atase Allah,
Wal makna lan utawi maknane iku man wong hazina susah sapa man ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara donya faqad ghadiba mongko teman-teman ngamuk sapa man alallahi ing atase Allah li annahu krana sak temene man iku lam yardo ora ridho sapa man biqada illahi kelawan qada atau ketentuan keputusane Allah walam yasbir lan ora sabar sapa man ala balaihi ing atase ujiane Allah walam yu'min lan ora iman sapa man biqadarihi kelawan takdire Allah li'anna kullama waqa'a li'anna kullama krana saben-saben perkara waqa'a kang tumiba apa ma fid dunya ing dalem dunya fahuwa mongko utawi ma iku biqada illahi ta'ala kelawan ketentuane Allah ta'ala wa qadarihi lan takdiri Allah ta'ala. Lanjutan dari hadis waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhiton 'alallahi. Barang siapa yang pagi-pagi sudah bersedih, barang siapa yang pagi-pagi sudah susah sedih li umurid dunya karena persoalan dunia, karena urusan dunia membuatnya menjadi sedih, faqad asbaha sakhiton 'alallahi, maka dia seperti marah kepada Allah, seolah-olah dia murka atau marah kepada Allah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa li'annahu lam yarda biqada'illah, seolah-olah orang itu tidak ridho, tidak rela dengan ketentuan keputusan Allah. Ya, walam yasbir ala balai, orang itu seolah-olah gak sabar dengan ujian Allah, bahwa ujian hidup itu pasti ada dan selalu ada selama kita di dunia. Allah akan selalu menguji kita, ya, apakah kita lulus ujian tersebut atau tidak, apakah kita sabar atau tidak. Walam yu'min biqadari, seolah-olah dia juga tidak iman dengan takdir Allah, padahal salah satu daripada rukun iman adalah beriman kepada takdir, qada dan qadar Allah. Nah, itu percaya atau beriman adanya qada dan qadar Allah. Lianna kullama waqa'a fid dunya fa huwa biqada'illahi ta'ala wa qadari, sesungguhnya semua apa yang terjadi di dunia ini adalah sesuai atau nurut dengan qada, ketentuan dan takdir Allah, tidak bisa lepas dari takdir Allah. Baik, buruk, susah, senang, semua adalah takdir Allah. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan barokah. Dunia wa kulli niyati shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.